Hai guys, welcome back to Kiosk Class. Nah, hari ini aku mau membahas tentang salah satu topik yang ada di pelajaran keuangan ya, biasanya keuangan dasar, yaitu anuitas. Nah, apa sih sebenarnya anuitas itu? Nah, kita mau mulai dari definisinya dulu ya. Apa sih anuitas itu ya? Nah, anuitas itu adalah definisinya adalah suatu penerimaan atau pembayaran uang ya, pembayaran cash gitu ya, cash yang jumlahnya sama besarnya. Yang dibayarkan pada masa tertentu. Nah, ini jadi definisinya, jadi dia adalah serangkaian penerimaan atau pembayaran kas, pembayaran uang ya, yang jumlahnya sama. Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Kalau anuitas itu harus jumlahnya sama ya, setiap pembayarannya jumlahnya sama besarnya, yang dibayarkan pada setiap masa tertentu sebenarnya. Oke, nah jadi aku jelaskan aja ya. Nah, umpamakan seperti ini ya, aku gambar sebuah timeline. Nah, misalnya ini adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, anuitas itu adalah pembayaran penerimaan kas yang jumlahnya sama besarnya, dibayarkan pada setiap masa tertentu. Jadi misalnya kita akan menerima uang di setiap tahun 1 juta gitu misalnya ya. 1 juta. 1 juta, 1 juta selama 5 tahun gitu misalnya. Nah, ini kita namakan anuitas. Kenapa? Karena dia jumlahnya sama dan dibayarkan pada setiap masa tertentu, yaitu misalnya ini setiap tahun gitu ya. Nah, itu namanya adalah anuitas. Nah, contoh dari anuitas yang paling banyak sering dipakai itu adalah cicilan ya, misalnya cicilan mobil atau cicilan kendaraan bermotor gitu ya. Nah, itu kita sebut anuitas karena dia selalu jumlahnya sama ya kalau kita bayar cicilan, dan kita bayarkan pada rutin ya setiap bulan sampai cicilan itu selesai. Bisa juga cicilan rumah atau bisa juga asuransi ya, pembayaran asuransi itu juga sistemnya seperti itu. Jadi setiap bulan kita bayar dengan jumlah yang sama sampai masa waktu yang ditentukan gitu ya. Nah, oke. Nah, di anuitas itu ada dua jenis atau dua tipe anuitas ya. Yang pertama kita kenal dengan sebutan anuitas biasa. Nah, yang kedua adalah anuitas. Apa jadi dua ya, N ya? Salah, harusnya ini cuma satu. Itu bahasa Inggrisnya itu annuities ya, annuities. Kalau anuitas biasa bahasa Inggrisnya ordinary annuities. Kalau yang satunya adalah anuitas jatuh tempo ya, atau kita kenal dengan istilahnya annuity due ya. Nah, apa bedanya sebenarnya anuitas biasa dengan anuitas jatuh tempo? Nah, di video ini aku mau membahas dulu ya, sebenarnya yang anuitas biasa dulu aja deh ya, biar kalian nggak bingung gitu. Nah, jadi anuitas biasa itu anuitas yang pembayarannya itu terjadi pada akhir, kita tulis saja ya, pembayaran pada akhir dari setiap periode. Nah, jadi anuitas biasa itu pembayaran pada
pembayarannya itu terjadi pada akhir dari setiap periode. Di mana anuitas jatuh tempo itu kebalikannya, pembayarannya itu pada awal dari setiap periode ya. Nah, tapi aku akan mau fokus ke anuitas biasa dulu ya. Nah, jadi gini, kalau kalian lihat timeline ya, kalau kalian lihat timeline, aku mau ganti warna dulu. Nah, kalau kalian lihat timeline, ini kan ada tahun 0, tahun 1 gitu ya. Ini dalam tahun gitu ya. Tahun 0, tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5. Nah, kalian harus mengerti bahwa 1 ini itu maksudnya adalah akhir tahun 1. Atau kita bisa bilang juga awal tahun 2 gitu ya. Jadi 1 di sini itu adalah maksudnya dari segi waktu itu adalah akhir tahun ke-1 dan awal tahun kedua, bukan awal tahun ke-1 ya. Nah, awal tahun ke-1 itu adalah di 0 ini. Nah, ini adalah awal tahun ke-1 gitu. Nah, lalu 2 ini berarti apa? 2 ini adalah akhir tahun 2 dan atau awal tahun ketiga gitu ya. Nah, ini yang kalian perlu tahu dulu. Jadi, 1 di sini maksudnya adalah akhir tahun 1, awal tahun 2, 2 adalah akhir tahun kedua, awal tahun ketiga. Berarti kalau ketiga, berarti akhir tahun ketiga dan awal tahun keempat gitu ya. Nah, yang namanya anuitas biasa atau ordinary annuity itu dia dibayarkan pada akhir. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, akhir dari setiap periode. Jadi dia tidak dibayar di awal dari setiap periode ya. Nah, makanya anuitas biasa ini dimulai selalu ya. Selalu dimulai dari tahun minimal dari tahun pertama. Karena itu adalah akhir tahun ke-1 gitu ya. Nah, jadi anuitas biasa, ingat-ingat ini ya, dia selalu dimulai dari akhir tahun ke-1, lalu lanjut akhir tahun kedua, seterusnya akhir tahun ketiga, akhir tahun keempat, akhir tahun kelima gitu ya. Dan dia tidak mungkin dibayar di tahun di 0 ini karena itu adalah awal tahun. Nah, itu yang namanya anuitas biasa atau yang kita sebut dengan ordinary annuities. Nah, oke. Nah, lalu rumus untuk mencari future value-nya adalah future value sama dengan, nah, ini aku sebutnya cash flow aja ya. Nah, cash flow itu adalah pembayaran yang sama setiap periodenya. Nah, ini misalnya ini adalah cash flow-nya ya. Nah, cash flow-nya itu harus sama ya. Ingat, annuity itu harus sama cash flow-nya tiap tahunnya ya. Nah, cash flow per I buka kurung lagi kecil 1 plus I pangkat N dikurangin 1. Nah, ini untuk future value, nilai masa depan dari kumulatif cash flow yang ada ya. Oke, nah lalu present value-nya adalah cash flow per I buka kurung 1 minus 1 per 1 plus I pangkat N. Oke. Nah, jadi future value di sini adalah nilai masa depan dari akumulasi cash flow. Jadi dari akumulasi cash flow ini, kalau dia
di future value kan semua ke tahun 6. Nah, itu namanya future value-nya ini ya. Nilai masa depan dari akumulasi cash flow yang ada. Untuk lebih jelasnya nanti akan aku jelaskan di video berikutnya tentang soal dari anuitas biasa ini ya. Nah, dimana CF ini adalah cash flow ya, nilai yang dibayarkan atau diterima setiap periodenya. Nah, ini adalah suku bunga. N adalah tahun ya. Nah, PV ini juga sama. PV ini kalau tadi FV adalah nilai masa depan, berarti PV adalah nilai sekarang ya, nilai masa sekarang dari akumulasi cash flow gitu ya. Nah, ini yang lainnya sama semua. Nah, jadi itu rumusnya, ini nilai masa untuk mencari future value, ini present value. Nah, untuk lebih ngertinya nanti aku akan jelaskan di soal di video aku setelah ini ya. Oke, gitu aja kalau video aku tentang anuitas. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar. Thank you guys for watching this video. See you again in the next videos.